Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ada kalanya seorang itu supaya litarafu' minal ilmi, kalau istilah Imam Al-Ghazali, supaya ilmunya itu diakui oleh orang lain, wa tafaddul, dan dia ingin dipuji oleh orang lain. Jadi makanya dia berdebat dengan sedemikian rupa supaya dua hal ini dia dapat. Orang suka berdebat itu biasanya dalam dua masalah, kata Imam Ghazali. Yang pertama masalah mazhab dan akidah. Ya, makanya nanti ada larangan untuk berdebat. Arti berdebat apa? Berdebat nggak ada cara lain, nggak ada iming-iming lain kecuali dua hal tadi. At-tarafu' bil ilmi, dia merasa hebat, wa tafaddul, dan dia ingin dipuji oleh orang lain dalam dua hal tadi. Jadi makanya pembahasan kita pada subuh ini larangan untuk berdebat, terutama dalam dua hal tadi. Bukan tidak boleh berdebat, berdebat boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi berdebatlah secara baik. Jadi bukan berdebat itu setelah berdebat seorang itu akan menjadi musuh satu sama lainnya. Jadi pembahasan kita ini masalah al-mira'u wal jidal. Mira' ini apa mira'? Mira' itu berdebat sampai sudah bangun urat lehernya, itu mira' namanya. Wal jidal ya. Jidal itu berdebat dengan sedemikian rupa, karena kalau dia nanti kalah dia akan malu. Dan kalau dia menang itu, maka akan dua hal tadi yang dia dapatkan, at-tarafu' bil ilmi wa tafaddul. Tarafu' bil ilmi apa? Artinya ilmunya itu diakui ya. Saya hebat ya. Saya hebat, saya bisa berdebat, saya menang. Wa tafaddul, dan dia dipuji oleh orang lain. Ini yang dilarang di dalam Islam. Wa huwa manhiyun anhu. Ini yang dilarang. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, la tumari akhaka. Jadi jangan kalian itu berdebat dengan saudaramu, wala tumazihuhu. Ya, ini tumazih ini begini. Artinya bercanda. Jadi bercanda membawa kepada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi bercanda biasa itu ada, Rasulullah sering juga bercanda dengan sahabatnya. Tapi kalau bercanda itu berbeda dengan bercanda satu lagi, itu mengangkat aib dia dan lain sebagainya untuk menjadi bahan tertawaan. Ya, ini namanya tumazihuhu. Tumazihuhu maknanya adhakahu, membuat dia itu ditertawakan oleh orang lain. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah ketika duduk dengan para sahabatnya, artinya ini mizahnya Rasulullah. Ada sebuah buku itu, sebuah kitab, judulnya Candaan Rasulullah. Artinya Rasulullah bercanda ada batasnya. Ketika para sahabat sedang makan buah korma, jadi ketika itu mereka ingin mencandai Rasulullah, biji-biji korma itu korma itu diletakkan di depan Rasulullah SAW. Banyak kormanya. Akhirnya sahabat mengambil, meletakkan di depan Rasulullah. Sahabat lain mengambil. Apa kata sahabat itu? Coba lihat Rasulullah. Banyak sekali dia makan korma. Ya. Padahal tadi korma Rasulullah kan sedikit. Sahabat itu mengambil, meletakkan di depannya tanpa sepengetahuan Rasulullah. Dan memberitahukan kepada sahabat yang lain, coba lihat Rasulullah. Makannya banyak sekali. Akhirnya apa? Rasulullah bercanda dengan sahabat yang lain. Coba lihat. Yang di samping saya itu lebih banyak lagi. Artinya yang ngomong tadi, Pak. Bijinya saja sudah banyak. Ya.
bijinya lebih banyak daripada biji saya. Jadi artinya apa? Ini candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya candaannya itu terbatas. Candaannya itu tidak seperti mengolok-ngolok sahabat dan lain sebagainya, tidak. Ini larangan, ini wala tumazihuhu. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan kamu suka berjanji. Ya, ini. Jadi ini 3 larangan ini. Jadi suka berjanji artinya apa? Fatukhlifah. Nanti kamu akan tidak menepati janji. Makanya berjanji-janji baik berjanji. Ya, dah pegah mentau menyona, nyohana kaku. Ya. Jadi kalau berjanji nanti kalau pada tahun sekian-sekian saya akan buat begini, saya akan buat begini, lebih baik tidak usah berjanji. Maka 3 hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Yang pertama jangan berdebat, jangan suka berdebat. Kepada berdebat. Jadi kalau terutama dalam 2 hal, itu masalah mazhab dan akidah. Untuk apa berdebat masalah berapa kali ambil wudu, apakah 1 kali, 2 kali atau 3 kali? Ini hadisnya ada, 3 ada. Wudu kata Rasulullah 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Jadi masalah fikih ini tidak usah kita berdebat lah. Kepada berdebat masalah fikih. Masalah akidah juga untuk apa kita berdebat? Bagaimana masalah akidah? Allah itu di mana? Kepada mendebat Allah di mana? Pun ada ibadah haram, yang mana tanya yang lain. Orang kiamatnya pajan, kepada tanya yang lain. Untuk apa kita tanya itu? Artinya apa? Kita sudah apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat. Ini masalah ini bagaimana? Ini masalah ini bagaimana? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana? Untuk apa kita bahas masalah itu? Untuk apa kita bahas masalah sesuatu hal akidah? Bagaimana ibu Nabi? Apakah masuk dalam surga neraka? Kalau sana dalam surga apa untung bagi kita? Kalau dalam neraka apa untung bagi kita? Karena untung, Pak. Dan kita pun marah kalau ditanyakan tentang orang tua kita sendiri, Pak. Ditanya yang legau, hai, urung cik dalam surga apa neraka? Kan bengeh cik tanya, Pak. Artinya tidak ada untung. Orang sudah meninggal, untuk apa kita bahas lagi? Tidak ada untungnya. Jadi kalau masalah akidah itu, masalah fikih, akidah kan banyak akidah, Pak. Akidah itu banyak. Maka orang banyak memahami keberadaan ketika wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, Allah itu di mana? Kalau Allah itu dekat, maka saya akan berbisik-bisik ketika berdoa. Berbisik-bisik. Tapi kalau Allah itu jauh, maka saya akan mengeraskan suara saya supaya Allah itu dengar. Maka ketika itu Rasulullah tidak bisa menjawab, gimana cara jauh? Ya, karena nanti salah dipahami oleh orang-orang awam. Maka ketika itu turunlah ayat Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya keberadaanku, katakan kepada mereka saya dekat sekali. Saya dekat sekali. Bahkan di ayat lain itu apa? Dekatnya saya dengan kalian itu seperti dekatnya kalian dengan urat leher kalian. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya untuk apa berdebat? Kita tidak usah berdebat, terutama dalam 2 hal ini. Dan kebanyakan orang berdebat itulah untuk mendapatkan 2 hal juga. At-tarafu' bil ilmi wa tafaddul. Jadi dia ingin menampakkan ilmunya, Pak. Kalau sudah dia menang, katanya apa? Saya sudah berhasil, saya sudah menang. Dan saya terhormat. Padahal tidak terhormat. Artinya kalau sudah menang kan menjadi musuh juga. Untuk apa menang, Pak? Hana menang. Maka dalam fikih itu namanya saja fikih. Fikih itu pemahaman. Ada yang memahami begini, ada yang memahami begini, ada yang memahami begini. Jadi pemahaman. Dan pemahaman ini berdasarkan dalil-dalil. Jadi bukan sembarangan memahami, tidak. Berdasarkan dalil-dalil. Wa qala alaihi salam, Rasulullah juga bersabda, "Dharu al-mira." Dharu ini jauhkanlah dirimu dari berdebat. Maka kalau ada orang berdebat, orang ini Rasulullah mengatakan kalian diam-diam saja. Kalau masalah akidah dan masalah fikih, diam saja. Pernah Abu Hanifah, beliau berdialog dengan At-Ta'i. Jadi At-Ta'i, apa kata beliau? Kenapa kamu kalau di dalam kelompok selalu duduk di sudut? Ya, kenapa kamu selalu duduk di sudut? Kata Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Wahai Tuan Guru, kenapa saya selalu duduk di sudut? Saya tidak mau berdebat. Ya, nak mau berdebat. Saya nak mau berdebat. Mereka mau ngomong apa, saya tidak mau ngomong dan saya diam saja. Kenapa? Karena ini masalah akidah dan fikih. Saya tidak mau berdebat. Rupanya setelah itu kata beliau, kata At-Ta'i, dia cerita kepada Abu Hanifah. Rupanya setelah itu mereka mendebatkan saya, asyadda alayya.
Mereka mendebatkan saya. Karena saya tidak begini, saya tidak begini, saya tidak kunut atau apa saja, dia ngomong ke saya. Ya, ini bagaimana orang ini? Ini enggak kunut, dia ini enggak buat begini, ini enggak buat begini, ini enggak buat begini, dia bid'ah, dia macam-macam dikatakan. Saya diam saja, wahai tuan guru. Kenapa? Untuk apa saya berdebat masalah itu? Masalah fikih. Akhirnya apa? Abu Hanifah mengangkat tangan untuk sahabat At-Ta'i ini. Jadi artinya kalau berdebat masalah itu hana habis-habis, hana putus-putus hana mendebat, Pak. Kenapa? Karena masing-masing punya dalilnya sendiri. Masalah akidah begitu juga. Untuk apa kita berdebat masalah akidah? Lain punya masalah lain, Pak. Nyanhu. Makanya kalau kita melihat kajian fikih itu kan banyak sekali, Pak. Ada fikih Syafi'i, ada fikih Hanafi, ada fikih Hambali. Kemudian Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu yang terkenal, Pak. Dan ada fikih-fikih yang lain. Imam Syafi'i tidak pernah ribut dengan tuan gurunya, Imam Maliki, Hanatan Karu, Pak. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau itu benar, itulah mazhabku. Oh, menurut Maliki benar, itu juga mazhabku. Oh, Imam ini Hambali benar, itu juga mazhabku, kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau tidak menyalahkan talahnya, talahnya tidak. Karena untuk apa berdebat masalah fikih? Fikih itu pemahaman. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Fa innahu la tufham hikmatuhu wa la tu'min fitnatuhu. Kenapa seorang itu harus menjauhi debat? Karena dia akan tahu nanti hikmah di belakang itu. Akan tahu dia hikmah di belakang untuk tidak berdebat masalah fikih dan akidah. Wala tu'min fitnatuhu. Dan kita tidak bisa menjamin ada fitnah di situ. Ya, fitnah itu apa? Ada ujian-ujian di situ. Ujian apa? Memancing kita itu untuk terus berdebat, memancing untuk terus berdebat. Akhirnya apa? Katanya hana mangatli dengan cipulan hana mangatli dengan gara-gara masalah itu. Kita kalau melihat kitab-kitab tentang akidah. Kalau sama saya dua tak akidah itu, tapi kalau lain itu banyak sekali akidah, Paknya. Dan dua pemahaman kitab ini juga berbeda. Jadi yang saya miliki itu akidah wasatiyah satu. Kemudian satu lagi itu akidah yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti, Pak. Itu tebalnya luar biasa, ribuan halaman. Ketika kita melihat pemahaman dua ulama ini berbeda, Pak. Artinya apa? Memahami bagaimana keberadaan ini, bagaimana tentang seorang itu kalau dia itu meninggal dunia, apakah jasadnya atau rohnya? Ya, ini masalah jasad dan roh dan kamu debat katanya, Pak. Ya. Nyohana, orang yang disiksa. Untuk apa kita berdebat dulu? Sudah siap enggak kita untuk matinya nilai, Pak? Jadi tidak usah berdebat dulu kita. Apakah nanti disiksa kita? Enggak mungkin disiksa jasadnya, sedangkan jasad sudah mati. Yang disiksa roh dan jasad. Ya. Maka ketika kita memahami pemahaman itu, ada beberapa pemahaman masalah itu. Ini kan muncul di akidah juga. Ada yang mengatakan apa? Dikembalikan roh sebentar. Ada yang mengatakan apa? Yang tersiksa itu adalah rohnya. Ada yang mengatakan apa? Yang diberikan kenikmatan adalah rohnya, sedangkan tubuhnya sudah hancur. Jadinya hanya berdebat. Nyona urung berdebat, kita tinggalkan saja debat, Pak. Ya, tidak usah cari masalah tentang masalah itu. Karena hanya manfaat ke pun. Kalau seandainya ada yang mengatakan yang disiksa adalah tubuh, yang untung begitunya. Yang disiksa adalah tubuh dan roh, yang untung begitunya apa, Pak? Kalau kita dalam detik ini meninggal dunia, apa untungnya bagi kita? Ya. Tidak ada untung apa-apa sama kita. Kan cuma pengetahuan saja. Ya. Jadi artinya kita meyakini saja, itu kan hal yang gaib. Gaib itu kan ada dua. Ada gaib mutlak. Gaib mutlak adalah gaib yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia tidak tahu sama sekali. Dan kita yakin saja. Kita yakin kepada Allah. Kita yakin surga neraka, kita yakin. Kenapa yakin? Karena digambarkan dalam Al-Qur'an. Kita yakin bagaimana seorang manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, dalam hadis juga disebutkan. Kita yakin adanya alam barzakh. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan. Tidak mungkin Allah bohong, dan tidak mungkin Rasulullah berbohong. Kita sebelum hidup ada di alam roh. Dari mana kita yakin? Diberitahukan di dalam Al-Quran dan diberitahukan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, gaib nisbi. Ya, gaib nisbi. Gaib nisbi adalah gaib yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi setelah diselidiki diketahui oleh manusia. Apa itu? Sejarah masa-masa lalu, sejarah kaum Ad, sejarah kaum Samud, sejarah Fir'aun dan lain sebagainya. Kemudian begitu juga gaib nisbi, ketika kita berada di rumah, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak kita di rumah. Itu gaib nisbi namanya. Tapi setelah kita pulang kita lihat, oh anak lun tengut mentang. Ya, ini gaib nisbi namanya. Jadi artinya apa? Kalau gaib nisbi itu bisa kita buktikan ya, kita buktikan. Tapi gaib mutlak,
Kita beriman saja kepada Allah. Kita yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada gunanya berdebat, itu nggak ada gunanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah, ini walaupun hadis ini dhaif, ya. Jadi arti dhaif begini, kita jangan nanti salah memahami. Nanti dalam penanya hadis dhaif bandumnya, Imam Ghazali berdhaif bandumnya. Kita nak tahu maksud dhaif di sini, itu salah satu rentetan perawinya mungkin ada masalah. Masalahnya apa? Bukan seperti yang kita gambarkan, tidak, bukan peminum khamar, tidak. Masalahnya apa? Dia mungkin saja hafalannya agak kurang sedikit, ya, atau bisa saja dia terlambat salat berjamaah, atau bisa saja dia ini tidak sering bersama Rasulullah atau bagaimana. Ini menyebabkan tingkatan hadis dia itu menjadi dhaif, ya. Jadi jangan terbayang sama kita dhaif, hadis dhaif, ya. Yang bermasalah sekarang adalah hadis maudhu, hadis palsu, itu yang bermasalah. Jadi makanya kita harus ketahui dulu mana hadis palsu dulu. Setelah kita tahu hadis palsu, baru kita tahu, oh ini dhaif, oh ini hadis ini. Melalui apa? Ada penjelasan-penjelasan. Sekarang sudah mudah untuk mengetahui mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif. Karena tingkatannya kalau dari isinya, itu yang paling atas itu adalah hadis sahih. Maka kalau disebutkan sahih Bukhari, sahih Muslim, artinya apa? Levelnya sudah tidak perlu ragu lagi dia. Ya. Makanya Imam Al-Bukhari juga mengatakan di dalam bukunya, dalam kitab beliau, walaupun hadis saya sahih semua, ada 1-2 hadisnya dhaif. Ya. Jadi maksudnya apa? Jangan terbayang macam-macam sama hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis haji pakai yang dhaif, ya. Bukan itu masalah. Dia level-level ketiga. Hadis sahih, hasan, dhaif. Selain itu, keluar daripada itu hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi hadis dhaif ini walaupun hadis dhaif, Rasulullah mengatakan man tarakal mira wa huwa muhiqqun bunyalahu baitun fi a'lal jannah. Jadi barang siapa yang meninggalkan debat, padahal yang akan didebat itu suatu kebenaran nih, Pak. Kebenaran dia. Dia katakan begini-begini, dia ingin berdebat, ingin mengatakan yang benarnya begini, tapi dia diam saja. Kenapa? Kalau dia katakan benar pun, mereka akan mendebati dia. Maka kata Imam Syarawi begini, jangan kamu berdebat dengan orang bodoh. Baik berdebat dengan orang bodoh, Pak. Kenapa? Karena dia akan menjadi musuhmu. Yang anak batih cik berdebat tiga ngurung bangai, Pak. Orang tahu Islam cuma sedikit-sedikit dia tahu, Pak. Cepui nak baca fikih baca, usul fikih baca, bahasa Arab baca ke depannya, Pak. Ketika berdebat maka pengetahuan itu terbatas, Pak. Berdebat sama orang ini maka akan menjadi musuh dia nanti kita. Dia akan memusuhi kita, satu. Kemudian yang kedua kata Imam Syarawi, berdebatlah dengan orang pintar. Ya, nih, Pak. Ke dukun, nih, Pak, dukun. Karena orang pintar naik pengaji dukun. Ini orang pintarnya dia ulama. Berdebatlah dengan ulama, dengan orang berilmu, karena dia akan menjadi temanmu nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Barang siapa yang meninggalkan debat, padahal itu benar, yang ingin disampaikannya benar, tetapi nanti kebenaran itu akan ditolak oleh mereka gara-gara kurangnya ilmu mereka, bunyalahu baitun fi a'lal jannah. Maka akan dibangun kepada mereka itu sebuah istana di atas surganya. Bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Istana di atas surga. Memang kita tidak terbayang, hanya terbayang istana di atas surga. Gimana cara istana di atas surga? Sebagaimana kami tidak terbayang juga. Ketika teman-teman mengatakan begini, ada rumah di atas gunung yang dipahat langsung dari gunung itu. Kami tidak percaya, Pak. Hana patih, tidak percaya. Ini gunung, Pak. Gunung itu dipahat kemudian jadi rumah di atasnya. Kami tidak percaya. Saya tanya kejadian ininya di mana? Katanya di Yaman, Pak. Akhirnya kami pergi ke sana, kami lihat, hai betul lah kau. Ada rumah dipahat di atas gunung. Dulu rumah itu adalah bagian daripada gunung, Pak. Kami tanya, bagaimana ini? Kok bisa seperti ini, Pak? Ini dulu gunung, rumah ini gunung, dipahat. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, wa tanhituna minal jibali buyutan. Jadi orang itu peradabannya sudah hebat sekali, sampai gunung dipahat sehingga gunung menjadi rumah. Artinya apa? Peradaban orang dulu hebat. Ini menolak sejarah yang mengatakan orang dulu itu orang primitif. Hana orang primitif zaman. Kalau dulu orang primitifnya, makanya pada masa Nabi Yusuf alaihissalam mereka tidak pernah mengenal tukar menukar duit. Pada waktu itu mereka sudah mengenal dirham. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Wa syarauhu bithamani bakhsin darahim. Nabi Yusuf dibeli dengan dirham. Katanya dirham ada tuh, Pak.
Dirham saja kita tidak tahu bagaimana dirham. Nabi Yusuf dulu dibeli dengan dirham. Wa syarauhu bi thamani bakhsin darahim. Kita yang tahu apa orang dulu itu barter saja. Tetapi masalah ini, perdagangan ini tidak pernah diberitahukan. Pada masa Rasulullah itu, Suriah itu, Yordania, Palestina adalah pusat perbelanjaan dunia itu. Pusat pertukaran duit dunia di situ. Ya. Kenapa? Karena tempat strategis di situ, di Syam. Makanya orang-orang Quraisy itu selalu datang ke situ, Artinya peradaban orang-orang dulu itu hebat-hebat sekali. Beda pikir gedanya hebat peradaban. Kita sudah menggunakan alat-alat. Pakai alatnya. Orang dulu itu jalan kaki dia, Pak. Dari Mekah itu ke Syam itu jalan kaki. Gedanya menyohan aja ngemesawat hanajak nih, Pak. Kalau tidak dengan kendaraan pun tidak mau pergi kita. Kita sudah dibantu dengan alat-alat. Maka oleh karena itu peradaban kita itu luar biasa, Pak. Kenapa dibantu dengan alat? Mereka tidak dibantu dengan alat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah juga mengatakan begini, la yastakmilu abdun haqiqatal iman hatta yada' al-mira' wa in kana muhiqqan. Jadi dari kesempurnaan seseorang itu kita bisa melihat saja, Pak. Galak yang berdebat ni, menyogalak yang berdebat berarti belum sempurna lagi, Pak. La yastakmilu abdun haqiqatal iman. Hakikat iman itu belum ada lagi sama dia. Kenapa? Karena sesuatu hal yang memang itu benar, dia debatkan lagi, Pak. Didebatkan lagi. Nyo yang betul wudu sabah katanya, Pak. Jauh tidak tu. Hana dua wudu, dua gocok. Oh hana lego, yang berdebat lah, Pak. Untuk apa kita berdebat masalah itu? Nyo yang betul hana kunut, yang betul nak kunut, kita berdebat. Yang tak berdebat dia kiban cara urang hana temayang begitu mayang le, Pak. Ya. Gimana caranya? Orang yang tidak salat supaya salat. Jadi beda berdebatnya. Untuk apa kita mendebat salat 8, salat 20? Untuk apa berdebat itu, Pak? Nyo berdebat masalah temayang wajib le, naik temayang tu bulan. Ini berdebat 8 dan 20 untuk apa, Pak? Orang di luar itu kan 20 le temayang, kat 70 temayang, Pak. Kita masih berdebat 20, 8, 20, 8, 20. Di luar orang sudah salat itu sampai 70 rakaat temayang, Pak. Habis tarawih hanai piyo-piyo truk tubuh, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini ada Imam Muslim, beliau mengatakan, Imam Muslim bin Yasar, apa kata beliau? Iyakum wal mira, hati-hati dengan berdebat. Kemudian diajak berdebat itu hati-hati, Pak. Karena ini dijadikan fasilitas oleh iblis, oleh syaitan, Pak. Supaya kita itu apa? Supaya kita itu nanti zallat itu seperti syaitan, iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan terpeleset Nabi Adam. Ya, padahal Nabi Adam dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Gara-gara buat hal itu, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diangkat dua rahmat yang sudah diberikan kepada beliau, al-karamah wa ni'am. Keramat beliau diangkat oleh Allah. Nikmat yang diberikan kepada beliau juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau hal seperti itu. Iyakum wal mira. Hati-hati kalian dengan berdebat. Fa innahu sa'atu juhulul alim. Karena waktu itu seorang yang berilmu sudah menjadi bodoh dia, Pak. Ya. Kalau ada orang berilmu berdebat dia, waktu itu posisi dia seperti orang bodoh sudah. Wa indaha yabtaghi asyaitan zallathu. Ketika itu dimanfaatkan oleh syaitan. Syaitan terus memanas-manasi dia, panas-manasi dia. Wa qala aidan, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan begini. Al-mira yuqsi al-qulub. Jadi berdebat itu membawa hati ini berdosa. Hana mangat hati, Pak. Ya, coba berdebat sekali, Pak. Yang debat hana mangat hati, Pak. Kalau kita tengok, nyo walam tengok, minta lam buku lam, berdebat lam, baca lam, kamu temai baca kaji ke berdebat thangnya, Pak. Jumpai lagi orang itu, kita berdebat lagi, debat lagi, tidak ada manfaatnya, hana faedah. Artinya apa? Untuk supaya menampakkan ilmu kalau saya sudah hebat, kalau kamu tidak hebat, ya kan kepu ya, Pak, kan tidak ada gunanya. Lebih bagus kita beribadah saja. Dan amal itu pun bukan banyak sekali, tidak. Allah tidak melihat kepada banyaknya amal ibadah kita. Untuk apa banyak amal ibadah kita? Kalau amal ibadah yang kita lakukan itu tidak membentuk karakter kita sedikit pun. Ini amal ibadah le dah bubut, Pak. Tahajud apa dumjim tahajud, Pak. Tapi hati mentang beruakai, Pak. Artinya tahajud kita tadi malam tidak bisa membentuk karakter kita. Lebih baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah itu sedikit, Pak, tapi continue sedikit, continue terus sampai dia meninggal dunia. Untuk apa banyak? Yang pertama apa? Banyak tidak ada nilainya, satu. Yang kedua, banyak setelah dia lakukan itu tidak continue. Setelah lakukan berapa hari, mahan li tak kahek. Ya, seperti orang baca Quran bulan Ramadan, Pak. Tiurog baca 7 bahkan
3 khatam. Besok bagi 2 sekali khatam, besok sekali khatam, besok sekali khatam. Habis Ramadan, hanli tangan tangguh beli. Habis Ramadan baca apa ayat nanti pakon head han. Jadi artinya apa? Lebih bagus baca sedikit-sedikit tapi continue sampai meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan juga seperti itu. Saya lebih senang amal ibadah itu dia sedikit tapi continue. Untuk apa banyak tapi tidak pernah dilakukan lagi. Wa yurithu ad-dha'in. Jadi makanya orang suka berdebat itu akan mewariskan pada hati dia ad-dha'in. Dha'in itu apa? Al-hikdu syadid. Hikdun syadid itu apa? Kueh kegop mendebat, dengki kegop. Maka menyempuk ngegop habis berdebat kan? Habis berdebat akan mewarisi sifat dengki. Katanya kadengki ketipulan, kadengki ketipulan. Ya kan enggak ada gunanya, Pak. Makanya kalau seorang sudah dengki itu babun min abwabid dukhuli syaitan. Jadi syaitan sudah punya pintu untuk bisa masuk dan menggoda seseorang. Tapi kalau tidak ada penyakit hati ini, penyakit hati hana atau hana, dia susah untuk masuk. Dia tidak bisa untuk masuk ke dalam tubuh manusia, tidak bisa. Tapi kalau sudah ada sifat dengki, sifat penyakit-penyakit hati, ria dalam beribadah, takabur, ujub dan lain sebagainya, ini merupakan salah satu cara untuk bisa masuknya iblis. Ya, ini Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya. Makanya kisah Luqman ini sekarang apa kata Luqmanul Hakim kepada anaknya? Luqmanul Hakim itu unik sekali beliau. Sehingga di dalam Al-Qur'an itu diabadikan nama beliau menjadi surah Luqman. Kenapa? Beliau sering sekali memang dekat dengan anaknya dan sering sekali memberikan petuah-petuah kepada anaknya. Di dalam surah Luqman kan semuanya itu, hampir semuanya dialog antara Luqmanul Hakim dengan anaknya dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini begitu juga. Jadi Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Ini kekhususan dialog Luqman dengan anaknya selalu dimulai dengan ya bunayya, wahai anakku. Ini membuktikan kalau Luqmanul Hakim itu dekat sekali dengan anaknya. Dekat sekali dengan anaknya. Dia berikan pendidikan kepada anaknya, dia ajarkan anaknya, dia bentuk karakter anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, janganlah kamu berdebat ya bunayya la tujadilil ulama. Jangan kamu berdebat dengan ulama. Apa berdebat dengan ulama? Jangan berdebat dengan ulama. Kenapa? Fayam kutuka. Dia akan marah nanti kepadamu. Kalau ulama itu sudah marah kepadamu, ilmu itu tidak akan masuk lagi, kata Luqmanul Hakim. Ya, ilmu tidak masuk lagi. Maka kalau seorang itu ingin ilmu itu berkah, cintailah ilmu itu. Nyok kitab ti maka hoju kitab. Buku di mana juga. Al-Qur'an begitu juga. Ti maka pat dia ti. Pudu dia lepa pada budu. Bagaimana ingin dapat keberkahan dari Al-Qur'an kalau kita tidak pernah menghormati Al-Qur'anul Karim? Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ilmu dari sebuah kitab kalau kita tidak menghormati dia? Makanya kalau orang-orang Arab itu dia saking menghormatinya ilmu itu sebelum belajar itu sampai wudu dulu. Maka kebiasaan ketika sudah duduk dia tanya dulu, masing-masing kan pegang kitab semua, Pak. Setelah pegang kitab dia tanya, hal tawadda'ta, sudah berwudu semua. Sebagian murid-murid bertanya kepada tuan gurunya, kenapa tuan guru berwudu? Wudu kan untuk baca Al-Qur'an, ya, Pak. Apa kata tuan guru itu? Biasanya orang dari Yaman ini, Pak. Jadi mereka mengatakan untuk keberkahan ilmu, supaya ilmu itu mudah. Makanya bersihkan dulu hati kita dengan berwudu. Ya, sampai sedemikian rupa. Jadi artinya jangan berdebat dengan ulama, Pak. Berdebat dengan ulama, Pak. Dapatlah ulama, hai pun bekah lirannya. Pun bekah harganya, enggak usah berdebat, Pak. Ya, enggak usah berdebat dengan ulama. Artinya paling enggak kita minta petunjuk saja. Ya, minta petunjuk kepada beliau. Ini bagaimana ini bagaimana ini. Ulama apa dah berdebat, Pak. Kemudian waqala Bilal As-Sa'di, saya melihat kata Bilal ini, idza ra'aitar rajul, kalau kamu melihat seorang laki-laki lajujan mumarian mu'jiban bi ra'yihi. Kalau ada seorang laki-laki dia suka berdebat. Ya, ini kata Bilal, apa kata Bilal? Ini bukan Bilal bin Rabah, tidak. Kalau kamu melihat seorang laki-laki suka berdebat, kemudian setelahnya mu'jiban bi ra'yihi, dan dia bangga dengan pendapat-pendapatnya, faqad tammat khasaratuhu. Kerugian itu sudah sempurna sama dia. Cukup rugo orang lagian. Rugo berdebat. Sudah dapat ilmu dia berdebat itu rugi. Karena ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan ilmu kita itu seperti seekor burung, nakara nakratun au nakrataini fanzur madza baqiya fi famihi.
Seekor burung yang mematuk air laut 1 kali, 2 kali atau beberapa kali untuk minum. Kemudian kita akan melihat ada yang tersisa di mulut dia. Nabi Khidir mengatakan, inilah ilmu saya dan ilmu Nabi Musa alaihissalam. Artinya begitu hebat Nabi Khidir, tapi beliau tetap mengatakan ilmu saya seperti ini. Sedangkan lautan itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak ada gunanya berdebat, Pak. Enggak ada gunanya kita tak pekrih urat taku, mana guna, Pak. Terutama dalam 2 hal. Itu masalah fikih dan masalah akidah. Ini nanti Nabi Muhammad bagaimana? Apakah dia berangkat dengan roh saja? Apakah berangkat dengan jasad dan rohnya? Tidak ada guna bagi kita, Pak. Ini kan kekuasaan Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kita beriman saja. Maka sebagai mengatakan Nabi Muhammad berangkat dengan rohnya. Ada yang mengatakan tidak mungkin roh. Yang namanya abdun itu adalah roh dan jasad. Makanya ulama kenapa ada berbeda ini? Walaupun mereka berbeda, mereka tidak berdebat. Dalam tafsir kan begitu juga. Walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak berdebat. Tidak mengatakan si fulan salah, si fulan salah, tidak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjut lagi. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan begini. La tata'allamul ilma li thalathin. Jangan kamu belajar menuntut ilmu gara-gara 3 hal. Kalau 3 hal enggak usah tuntut ilmu, kata beliau. Sudah. 1. Yang kedua, wala tatruku li thalath. Jangan kamu meninggalkan ilmu gara-gara 3 hal. Itanya apakah hana murnau gara-gara 3 hal ini? Maka jangan kamu lakukan. Mana yang 3 hal pertama? Jangan kamu menuntut ilmu gara-gara 3 hal. Apa itu 3 hal? Litumari bihi, untuk berdebat. Nyo ya murnole bukan ya murnole 2 tun letun. Itu apa? Supaya pandai berdebat nanti. Supaya saya bisa mendebat sama Tengku itu. Ya nih, Pak. 1. Berarti kalau untuk berdebat, ilmu yang kita pelajari untuk berdebat lebih baik tidak usah saja, kata Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua, wala litabaha. Jangan supaya orang lain memuji kamu dan mengatakan kamu ulama. Katanya, apakah namurna nengku? Supaya orang lain ibagah ulama. Lebih baik enggak usah tuntut ilmu saja. Ya. Artinya supaya dipuji oleh orang lain, dikatakan oleh orang yang ulama, lebih baik tidak usah saja. 2. Yang ketiga, wala liturai bihi. Turai apa? Riya. Riya itu untuk menampakkan diri kalau diri dia hebat. Kalau 3 hal ini kamu lakukan, lebih baik tidak usah tuntut ilmu, kata Umar radhiyallahu anhu. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan apa? Kalau ada 3 hal ini, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jangan kamu meninggalkan ilmu gara-gara 3 hal, ya, Pak. Ya. Yang pertama, hayaun min talabihi. Malelo untuk ilmu kata Tuhan, apa? Ya, jangan sama sekali, kata Umar bin Khattab. Jadi ilmu itu namanya saja ilmu, Pak. Ilmu namanya saja ilmu, Pak. Jadi ada kunci, Pak. Kita ingin masuk dalam rumah tapi malu untuk menjadi kunci. Malelo. Nyo malelo lagi yang tepi-tepi, Pak. Kita di luar selalu, Pak. Artinya tidak berusaha bagaimana supaya pintu itu bisa terbuka. Jadi itu malelo. Maka jangan kamu tinggalkan ilmu gara-gara kamu malu untuk menuntut ilmu. 1. Yang kedua, wala zuhudan fihi. Zuhud, terima apa adanya. Kakelah lun bah lagi nyo mentok. Hana buku lun. Bah lagi nyo ilmu lun. Kepui mah tegak-tegak dah ilmu, ya. Bah lagi nyo baca-baca. Itu jangan, kata Umar bin Khattab. Artinya kita terus disuruh mencari ilmu, terus harus mencari ilmu. Bahkan makin kita baca kitab, makin banyak kitabnya makin bodoh nih, Pak. Makin bodoh, ya, Pak. Artinya makin bodoh bagaimana? Ilmu rupanya di dalam kitab itu makin banyak lagi. Pendapat itu makin banyak lagi, Pak. Fikih itu makin banyak lagi, Pak. Fikih saja kan banyak sekali pembahasan tentang fikih. Pembahasan tentang akidah juga banyak sekali akidah, Pak. Pembahasan tentang sesuatu hal juga ada dalam ilmu apa saja. Kan banyak sekali. Pemahaman hadis dan lain sebagainya. Tafsir dan lain sebagainya. Kan banyak sekali. Maka makin banyak kita baca, kita makin bodoh, Pak. Malu makin guru. Makanya jangan kamu tinggalkan ilmu, kata Umar gara-gara ini. Wala ridha bil juhli minhu. Yang ketiga, kamu ridha dengan kebodohanmu. Bah bodoh lu memang urung bodoh dah berkah. Keput untuk ilmu. Lu urung bodoh, lu urung haju dah berkah. Padahal ini pemahaman yang keliru dan salah. Kenapa pemahaman keliru dan salah? Setiap manusia itu diberikan potensi yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi apa itu? Kita mungkin sudah pernah menjelaskan. Potensi kebaikan dan kejahatan dalam tubuhnya. Potensi taat dan maksiat di dalam tubuhnya itu sama semua diberikan oleh Allah. Tergantung manusia itu mengangkat potensi itu sendiri. Ya. Contoh begini. Di setiap tanah yang subur itu kan pasti ada air, Pak. Naim itu, Pak. Tergantung manusia itu sendiri. Apakah dia mau ambil air itu atau tidak?
Ada orang apa? Taku bacut rendang lah, maka airnya dapat sedikit. Oh, kita sampai ke dalam itu, maka dapat air banyak. Oh, kita buat sumur bor sampai ke dalam, harganya sekian puluh juta, maka lebih banyak lagi yang dia dapat. Ya. Jadi begitu juga. Setiap di tubuh manusia ada dua potensi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tergantung manusia itu sendiri mengasahnya, Pak. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Atau di ayat lain, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam tubuh manusia itu ada ketakwaan. Saya ajarkan ketakwaan, saya ajarkan kepada dia juga maksiat, saya ajarkan, Pak. Tergantung manusia itu sendiri. Maka ada waktu kalian apakah enggaknya hebat tak apakahnya, karena potensi yang ada di dalam tubuh dia diangkat selalu dan diasah selalu. Apakah timbulan maksiat tapi lebih dahsyat maksiatnya. Kenapa? Karena potensi kejahatan selalu diangkat oleh dia. Yang lagi Fir'aun dan teman-teman Fir'aun dan Qarun dan lain sebagainya. Ada orang itu kejahatannya sedikit karena sedikit yang diasah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang tidak boleh ini, Pak. Ya, yang tidak boleh. Tidak boleh begini. Ini contoh. Artinya apa? Contoh berdebat ya. Contoh berdebat. Jadi berdebat itu dilihat dari segi apa? Lafaz dan makna. Ini bahkan ada yang ketiga ini fi qasdil mutakallim. Ini kita berdebat pada orang lain, Pak. Bagaimana contoh lafaznya? Jadi contoh lafaz itu artinya yang keluar dari mulut, yang keluar dari mulut. Kamu salah kamu. Yang kamu katakan tidak benar kamu. Pendapat kamu tidak benar. Kamu bid'ah, kamu kafir, kamu begini, kamu begitu. Ini yang dilarang ini. Jadi artinya apa? Ada pemahaman-pemahaman tertentu. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain. Kita tidak boleh mengatakan macam-macam pada orang lain. Hanya ni, Pak. Ya, tidak boleh macam-macam. Nyo bid'ah apa? Nyo kafir, don kafir. Don kabinaran, don harina, don halal darah. Gimana halal darah ni, Pak? Tidak boleh kita menghalalkan darah orang lain, Pak. Rasulullah SAW saja mengatakan begini. Nanti bisa buka di dalam hadis Arba'in. Ini termasuk dalam hadis Arba'in. Apa kata Rasulullah? Orang yang sujud bersama kamu di dalam masjid, orang yang membayar zakat, kata Rasulullah SAW, haram darahnya, kata Rasulullah. Harum darahnya, Pak. Walaupun dia macam-macam nanti haram darahnya, kata Rasulullah. Kenapa? Dia juga sujud kepada Allah. Dia juga bayar zakat. Bahkan di dalam sebuah hadis lain lagi yang kira-kira bunyinya begini, Pak. Wala tujadil ahlal qiblah. Jangan berdebat dengan orang-orang yang salatnya kita sama-sama menghadap kiblat, Pak. Kecuali urung tidur ke menghadap kiblat, menghadap gede, Pak. Nyanyi dah berdebat ni, Pak. Masalah akidah haji dah berdebat, Pak. Tapi kalau ada orang salat semua menghadap kiblat, Rasulullah mengatakan jangan berdebat sama dia. Kenapa? Kiblat kita sama semuanya, Pak. Kecuali pernah urung tidur lain kan. Gecok sajadah ke gede samping gede saya sembahyang, Pak. Allahu akbar. Atau sembahyang gede hulikun, Pak. Allahu akbar. Padunggo atau pegah hai dengar, Pak. Nyanyi dah berdebat ngurungnya, Pak. Nyan. Kecuali lain lagi, kita memang tidak tahu arah kiblatnya. Anda tahu arah kiblat dan salat sudah selesai. Kalau salat belum selesai, tidak ada masalah. Sedang salat Allahu Akbar langsung berubah terus, Paknya. Jadi sedang salat Allahu Akbar, tiba-tiba diberikan isyarat oleh teman di depan itu, kalau kiblat kita bukan ke sana tapi ke sana, Pak. Di dalam salat tidak perlu diulang lagi salat tadi, Pak. Tidak perlu diulang. Langsung merubah terus posisi salat. Inilah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perubahan arah kiblatnya, perubahan sehingga namanya masjid kiblatain, Pak. Ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat duhur, Pak. Rasulullah sudah selesai salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Tiba-tiba Jibril berbisik, kiblatnya sudah berubah ke ke Masjidil Haram. Beliau langsung merubahkan posisi tubuhnya. Kecuali habis sembahyang, Pak. Assalamualaikum. Hai tanlah puno. Maka lagi pada tempat ya, Pak. Kalau mau ulang pun tak ada masalah, ya, Pak. Mau ulang pun tak ada masalah. Ya, kecuali nanti di dalam pesawat lagi, Pak. Dalam pesawat atau dalam perjalanan. Yang hana perlu dapat tepat drong kiblat, ya, Pak. Kayak iwik pesawat, Pak. Iwik pesawat pun tak perlu dapat tubuh jid, tidak perlu, ya, Pak. Jadi artinya apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian itu takut, ini takut salat ini nanti enggak salat duhur belum lagi, salat asar belum. Salatlah kamu, khiftum ini ada yang mengatakan dalam perang juga, Pak. Kalau kamu takut musuhmu datang, maka salatlah farijalan aw rukbana, sambil berjalan. Allahu Akbar. Jalan juga. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jalan juga. Allahu Akbar. Sambil berjalan, Pak. Ya, Pak. Satu lagi, aw rukbana. Farijalan aw rukbana. Rukbana itu apa? Naik kendaraan. Sedang naik kendaraan salat terus. Allahu Akbar. Kendaraan jalan terus, Pak. Walaupun dia belok ke kiri, ke kanan. Ini kecuali yang seperti ini. Jadi makanya dimaksudkan dengan jangan kamu berdebat dengan ahlul kiblah, jangan berdebat dengan orang-orang muslim, orang mukmin masalah
Masalah apa namanya? Masalah yang dua tadi, Pak. Fikih atau masalah akidah. Menyolain hana buku dan berdebatnya. Tapi Rasulullah mengatakan usahakan jangan berdebat juga. Mesti berdebat masalahnya kiban yang beda berdebat Paknya. Wala tu apa namanya? Wajadilhum billatihi ahsan. Jadi berdebatlah dengan cara-cara yang terbaik. Apa namanya? Saya rasa cukup ya. Ya, ini bagaimana cara menghilangkan ini? Ya, ini diberikan cara juga oleh Imam Ghazali. Ini kalau ada di dalam hati kita ini pekatun-pekatun lagian, Pak. Kita kalau ini sekali berdebat, maka orang berdebat itu akan muncul sifat dengki dalam hati dia, Pak. Dengki kesimpulan. Yang menyokatruknya kan dengki dalam kesimpulan. Setiap beliau ngomong selalu dibantah selalu, Pak. Ya. Kenapa? Gara-gara kita suka berdebat tadi. Ini cara menghilangkannya. Fahuwa bi ayyukasir al-kibr. Ya, kibr itu apa? Inilah penyakit sama iblis. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah? Cara untuk menghilangkan berdebat itu, hilangkanlah kibr, Pak. Kibr itu apa? Sayalah yang paling hebat. Sayalah yang paling senior. Lun yang lun atholhu. Lun paling hebat. Awai lun yang awai tuha lun ngendron. Awainya yang dah pegadah mendumba. Kalau menghilangkan itu, insya-Allah mujadalah itu tidak ada lagi. Artinya apa? Berdebat dalam masalah itu nyahan alim. Jadi artinya apa? Kita terima saja. Artinya semua kan ada pendapat. Berwudu begini, ini begini. Kalau tidak ada ini maka lakukan ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan semua tempat bisa untuk tayamum. Imam Maliki mengatakan tidak bisa tayamum ini, tidak bisa tayamum. Ya. Yang tayamum itu apa? Sa'i dan taibah, bertayamum kepada ini. Tetapi Imam Maliki tidak pernah mengatakan kamu Syafi'i pendapatmu salah, tidak pernah, Pak. Mereka saja mengatakan ini tidak salah, itu tidak salah. Masa getanyo yang karu? Selama ini kan getanyo yang karu, Pak. Kita yang ribut satu sama lainnya. Imam Asy-Syafi'i ketika diundang oleh Imam Maliki, dia membawa murid-muridnya, diundang oleh Imam Maliki ke tempat beliau. Imam Maliki adalah imam yang mengajarkan muridnya untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengajarkan murid-muridnya untuk kunut. Kunut adalah bahagian daripada wajibnya. Ya, maka kalau tidak ini maka disuruh sujud sahwi. Maka ketika itu apa? Imam Syafi'i dipersilakan menjadi imam di tempat Imam Maliki. Imam Syafi'i jadi imam, Allahu Akbar. Setelah itu dia tidak ada kunut. Setelah selesai salat muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru mengajarkan kepada kami untuk kunut. Kenapa hari ini tidak kunut, subuh ini tidak kunut?" Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Menghormati orang yang ada di sini. Pekaru-karu ku dapat sadro katanya. Dapat sa pemikiran katanya lang kampung kop. Ya, nih, Mak. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mengundang juga Imam Maliki untuk menjadi imam di tempatnya Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya apa? Imam Maliki jadi imam. Ketika jadi imam beliau mengangkat tangan, kunut beliau. Muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, bakanda kunut, rana purno kamu hana kunut." Itu pendapat saya. Tetapi ketika kita pergi ke tempat orang lain, hormatilah orang lain, kata Imam Maliki. Pekaru-karu le matalah kunut hana kunut, pekaru-karu. Menyoron yakin untuknya apa yang temayang tunjuk tawi ke robo tu tah, Pak. Ya. Contoh menjadi simpulan jadi imam, Pak. Lun yakin kunut itu adalah bahagian daripada wajib salat. Kalau tinggal wajib salat maka harus sujud sahwi, Pak. Imam hanai kunut Imam Allah. Ikut mendang imam, Pak. Setelah assalamualaikum ni sujud sahwi juga Allah Akbar. Ni tanya pekan. Saya masih yakin sama Imam Asy-Syafi'i kalau kunut itu adalah wajib salat. Kalau meninggalkan wajib salat itu harus kunut ya, Pak. Harus sujud sahwi. Apa tu tah sujud sahwi. Sujud sahwi itu boleh dua. Bisa di dalam salat dan bisa di luar salat. Artinya habis assalamualaikum dajak bat tempat datang lang kamar tidak apa betul kalian Allah Akbar. Sujud sahwi juga tu tah dah. Jadi artinya yang sekarang yang susah katanya, urang-urang muslim hana ijak teman tu bohnya itu tah katanya, Pak. Nyo temu dawa sama-sama draw katanya, hana kunut weh gede. Nyo hana kunut, hanya kan tempat urang kunut. Nyo kan tempat urang hana kunut. Ya, Pak. Sekarang yang kita perdebatkan orang yang tidak salat itu yang kita debatkan. Maka kalau kita sekarang ini terus berdebat, hana kunut, yang tenang urung gede kopi, Pak. Ipopok jaro, Pak. Ya, kita aman-aman saja. Kita ambil jalan tengah. Kiba jalan tengah kan kunut hana temayang, Pak. Kita ambil jalan tengah saja, tidak usah salat. Kalau salat ribut. Tadi tanya beliau, "Nak kunut tebit, Pak, karu, Pak." Lebih baik di kedai kopi saja hana to pekaru. Hana to pekaru apa ini, Pak? Du kedai kopi hana to pekaru. Tapi ketika masalah ini pekaru, Pak. Hana kunut dah, debit. Nak kunut bukan ada kamunya bid'ah, Pak. Oh, hananya Ya. Jadi saya rasa cukup sekian, Pak. Ya, tidak usah kita buka dialog lagi. Ya, ini ada satu lagi hadis Rasulullah sebagai penutup. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Rahimallahu. Jadi Allah memberikan rahmat kepada siapa?
rahimallahu man kaffa lisanahu, barang siapa yang menjaga lidahnya. Maka itulah pembahasan kita sebelumnya kan masalah menjaga lidah. Ini begitu juga menjaga lidah, karena syahwat itu ada syahwat perut, ada syahwat kemaluan, ada syahwat lidah, ya, Pak. Lidah ini ingin ngomong terus, karena nampak katun burung, Pak. Nyohana penghabah nama ngahdi, Pak. Ya. Jadi ngomong terus. Maka Allah memberikan rahmat, memberikan keberkahan kepada orang yang menjaga lidahnya. An ahlil qiblah, menjaga lidahnya untuk tidak berdebat dengan ahlul qiblah. Ahlul qiblah apa? Orang urung temayang. Pada berdebat ngurung temayang, Pak. Nya ada berdebat ngurung hana jak temayang, nya ada berdebat ni, Pak. Nyo makanya kadang-kadang macam lucu re, Pak. Urung hana temayang yang berdebat tentang masjid. Nyo bino kenya hana jak temayang. Tapi berdebat tapi kan, Pak. Nyo hana betul masjid, hana betul nyo biar masjid, jak temayang le kena. Ni tak temayang le. Baik berdebat, ya, Pak. Jadi jangan berdebat dengan orang ahlul qiblah, orang salah. Kepada berdebat ngurung temayang, ya, Pak. Jangan pernah berdebat. Maka kalau tidak berdebat dengan orang ini, maka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, illa bi ahsani ma yuqaddiru alaihi. Kecuali apa? Dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik bagaimana? Ya. Ketika beliau salat misalnya, Pak, itu mayang. Akinya hana lagi, Pak. Ya. Bukan berdebat namanya, kakinya begini. Kita katakan, "Tengku bunuh temayangnya menurut lun, menurut hadis, baik bukan menurut lun, Pak. Menurut hadis dan menurut arahan Rasulullah, nyentang talah binan." Ya, Pak. Jadi kan bina haji, bina. Imam Syafi'i kepegah bin Najid. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, bisa lihat kitab Al-Ummah, bisa lihat kitab Fikih Islami wa Adilatuh. Kalau dia itu sujud, ya, lau sajada, tetapi kakinya tidak begini di belakang ini, fa'a'id as-sujud, kata beliau. Ulangi sujudnya. Dah pegang keket, Pak. Ya. Ini namanya illa bi ahsani ma yuqaddiru alaihi. Kecuali dengan cara-cara yang baik. Kan orang bisa menerima, Pak, atau panggil dia ke tempat khusus, Pak. Jangan di depan orang ramai. Ini kan mempermalukan dia. Hai, hanatah temayang drama noyan, ya. Hanatah dana. Ne temayang 20 tahun hana terima pahala oleh Allah. Tu hana bengeh minan, Pak. Jadi dia coba ajak baik-baik dia ke dalam, ajak baik-baik ke dalam. Dalam bacaan Fatihah begitu juga. Ajak ke dalam. Tengku menurut lun dengar tang salah, menurut lun dengar. Mungkin orang lain dengar betul lah. Aci ni baca hati-hati, ya, Pak. Jadi seperti coba dibaca seperti orang ngomong begini, Pak. Waladhdallin. Ada yang baca lahnya panjang. Waladhdallin kepanjangan, Pak. Yang dah pegang kek dalam. Dan kunyang tanah hana panjangnya lah aja kami kampungnya pasti dia mau terima. Ya. Ini namanya illa bi ahsani ma yuqaddiru alaihi. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.